kembali lagi bersama kami Airopas News dalam program Melirik Pojok Negeri. Saya Sriani dan rekan saya Septina Dulestari. Saksikan kami Melirik Pojok Negeri pada edisi Minggu 14 Februari 2021. Sekarang kami berada di Dusun Sempadian. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel kami yang terus menyediakan konten-konten menarik untuk pemirsa sekalian. Supaya konten ini selalu ada, maka like dan subscribe sangat diperlukan. Mari kita tetap ikuti perjalanan kami. Mari kita saksikan. Ayo, ayo, ayo. Pagi Pak. Aduh, mantap ini. Bincang-bincang. Bilang. Oh, bikin terus aja Pak. Dari apa ini? Saga. Rotan, saga. Bapak nama siapa Pak? Namanya Dimaryanto. Dimaryanto Bujik. Iya Bu. Oh ya, silakan lanjut saja Pak. Kami sambil melihat proses. Ini proses. Ya, Oh, ini sudah dikasih warna ini Pak? iya. Sumbak warna nyaman. Lalu dibuat ini lagi, Di dalam ada contohnya itu. Di dalam ada anak. dirapikan Cara lagi lampit berarti. pun ada contohnya. Ini dalam. namanya apa nih Pak? Kalau ini jangatan. 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 Ini terbuat dari kayu ya. Iya. Lalu ini Itu nya jangatan Bu. ini namanya? Jangatan. Ini tiangnya. Ini tiangnya. Oh, ini tiangnya. Iya, Iya, Repot, iya, repot iya, ya. iya. Oke. Sudah berapa lama Pak? Repot biasanya. Buat Lama ini. udah lama. Iya. Perkiraan berapa tahun? Udah ada 20-an tahun. 20-an tahun ya. Asli penduduk sini Pak, Sempadian ya. Menurut lokal asli sini. Sempadian. Sempadian itu dusun atau Dusun. dusun? Desa terus. Dusun desanya terusan. Oh, ya 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 ya. Kalau Pak Kadus di sini udah berapa lama Pak Kadus? Puluhan tahun. Puluhan tahun ya? 20 tahun ini Pak berarti udah sangat lama sekali Pak ya. Udah turun menurun Pak. Tahunya dari siapa Pak ini kerajinan seperti ini? Awalnya dari nenek moyang. Nenek moyang ya. Dari nenek moyang sampai ke bapak. Turun-temurun Pokoknya lagi. turun-temurun lah itu. Turun temurun. Iya. Berarti penghasilannya hanya ini dari ini saja Pak. Kalau ini sih sebenarnya penghasilan sampingan, Sampingan. tambahan gitu. Oh ya. Iya. Kalau pekerjaan pokoknya apa Pak? Kerjaan pokoknya yang terutama itu beladang, Beladang, karet, karet. ya inilah. Kalau bang ini kan bisa Bu, dia apa bangunan, ngerjakan bangunan. Bangunan juga ya.
Kalau misalnya dalam sehari itu bisa menghasilkan kerajinan, jenis kerajinannya apa-apa saja Pak? Nggak menentu Bu. Nggak menentu. Iya, terkecuali kalau ada yang mesan misalnya khusus, Kerjakan itu. kayak tudung saji misalnya yang Ya, mesan. ya. Nah, harus itu yang dikerjakan. Ya. Kalau enggak itu ikat. Jenisnya apa Kopi saja dari selain rotan. tudung saji? Banyak Bu kalau di sini abang ini tuh. bisa semua dia Bu. Tudung Tangguk. saji, tikar lampit, tangguk pun bisa dia. Iya. Jenis bunga itu Pas. itu ya. apa namanya? Tuki dari Topi. rotan itu. Oh mantap ya. Kemudian Itu apa, kalau selempang. Selimpang tas-tas juga ada satu lagi di dalam itu. tas-tas juga Pak ya? Iya. Oh, betul itu. Bisa kita lihat Pak? Oh, Oh iya, mari Pak. Kita lihat dalam langsung. kerajinannya. Yang tikar lampitnya rapi ini Pak. Oh iya ya. Oh ini Ini yang belum jadi ini. kerajinan juga ya? Ini lantikarnya ya? Ini belum selesai nih. Belum selesai. Ini yang belum selesai. Kalau ini tadi apa ini Pak? Tudung saji. Kalau ini tudung Tudung saji. saji. Belum selesai. Oh ya. Kalau yang ini Ini apa, tas limpang. Tas selimpang. tas lempangnya. Biasa dipakai anggota TB itu nih Bu. Tali Borneo. belum selesai ini. Oh, Banyak yang pesan sama abang ini. iya. Ini kan begini. Tapi dia bermacam bentuk ini. Ada yang bulat, ada yang Ada yang segi itu. segi. Sesuai pesanan itu tadi ya. Iya. Sesuai pesanan. Kalau tikar lampit ini itu apa? Tempat mencetaknya. Oh, yang baku itu tempat mencetaknya. Mana cik? Peragam mana? Alat-alat mencucuk lampit. Jadi biasa pesanan ini dari mana-mana Bang? Nggak menentu sih. Kalau ini nggak menentu. Heeh. Biasanya sih dibawa keliling. Biasanya orang dari sini jualan keliling, Terkadang ada terus yang sampai di datang, jalan ada yang pesan. pesan biasanya kan. Iya. Baru diorder. Pesanan atau pas jualan gitu kan ada yang pesan. Nah, Kalau ini yang segini ini berapa nih Pak harganya? Kalau di sini cuma 150. 150. Kalau lampit ini? tiga setengah sana. Ada yang 400. Oh, tergantung ukuran. Ukuran dengan panjang. kerapiannya. Sekarang kita mau ke hutan mengambil rotan. Sekarang kita bersama Pak Kadus, saya dan Pak Nina akan memasuki hutan tempat rotan banyak sekali di sini. Nanti kita akan melihat cara mengambilnya. Nanti akan ada ahlinya yang akan memandu kita. Dan di sini tepatnya di Dusun Sempadian, Kecamatan Manis Mata. Jadi kita akan lanjut ke sana. Mari kita saksikan. Yang mana nantinya rotan tersebut yang akan dibuat warga-warga di sini yang buat untuk kerajinan-kerajinan yang mana nanti kita menyaksikan. Jadi, nah kalau ini modelnya yang sudah tua, yang cukup untuk dibuat lampit atau kerajinan yang lain. Kalau yang model begini, dia kan belum terkelupas tuh. Nah ini masih muda, jadi belum layak atau belum kuat untuk dijadikan kerajinan seperti lampit maupun tanggul. Nah kalau ini sudah bagus. Nah ini adalah proses pengambilan atau penarikan untuk dijadikan kerajinan. Nah, prosesnya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah ahlinya. nih. Sampai manjat nih kalau udah kuat. Sampai manjat Pak ya? Kalau kuat ya? Kalau nggak bisa tarik, bisa manjat. Tapi kalau yang seperti ini kan prosesnya cepat, nggak nyangkut-nyangkut Pak ya? Kali udik, mau itik. Ini memang udah layak Pak ya yang sambungan yang tadi itu Kalau yang itu udah kayak sampai ke ujung. Panjangnya biasa berapa meter ini Pak? enggak kalau yang udah kuat itu ada yang sampai 30 meter, 30 meter. 50 meter. Pas panjang Pak ya? Tebal juga ya.
Ini salah satunya, masih banyak lagi tempat yang lain. Dan di sekitar sini juga banyak terdapat rotan. Nah, seperti yang kita lihat di samping-samping sungai ini, di pinggir-pinggirnya banyak sekali rotan yang dibuat kerajinan oleh warga setempat. Kita lihat. Ini dusun Sempadian. Berapa jumlah kakaknya? Jumlah kakak ada 95. 95 ya. Iya. Kalau jiwanya 200-an lebih lah. kurang lebih 200-an Iya, ya. kurang lebih 200. Terkait dengan pengrajin rotan sini, pemasaran mereka itu melalui apa? Seperti apa? Apakah mereka pasarkan sendiri atau ada penampung? Nah itu Pak yang menjadi kesulitan biasanya kalau udah selesai, kalau untuk pengrajin di sini ada penampung. Nah dari penampung itu yang agak sulit, dia memasarkannya perlu keliling lagi, keliling sampai ke Sandai, ke Tapang, kemana-mana kadang tuh Pak memasarkannya. Jadi harganya tidak terlalu tinggi, biayanya juga pemasaran ke sana itu cukup besar, itulah yang menjadi kendala. Jadi harapannya ke depan itu ada pihak-pihak terkait yang bisa memfasilitasi pemasarannya lah. Paling tidak udah sistem online atau bagaimana. Jadi masyarakat tinggal antar lah. Ya. Gitu. Kalau akses dari sini ke tempat pemasaran, umpamanya kayak Rupas atau ke Manis Mata dan lainnya, bagaimana Pak? Bagus atau tidak? Kalau untuk jalan sih, kalau untuk musim kering begini bagus lah. Cuman kalau untuk musim hujan, aduh setengah mampus Pak. Ya. Dari sini sampai Lubuk Durian itu yang kalau musim kering mampu tembus 5 menit bisa jadi setengah jam. Selama ini ada enggak perhatian dari pemerintah atau perusahaan untuk perbaikan jalan? Cuman kalau untuk perusahaan kemarin ada CSR dari Kargil, udah lumayan bagus tuh. Cuman yang menjadi kendala saluran air sama kualitas latritnya, nggak bagus dia. Sudah berapa lama perbaikannya? Udah 1 tahun lebih. Masuk 2 tahun. 2 tahun. Sebelum-sebelumnya pernah enggak? Sebelum-sebelumnya Pernah juga. Pernah juga. Artinya dari perusahaan menggunakan dana CSR. Pak, ya? CSR ya, Kargil, di Kargil. Kerajinan-kerajinan yang saat ini sudah pakai mesin atau masih tradisional? Masih semuanya Pak masih serba tradisional, masih menggunakan tangan manual dia. Ada harapan ke pemerintah atau yang lainnya bagaimana ini produksi masyarakat setempat bisa meningkat? Kira-kira seperti apa Pak? Ya harapannya kan ke depan ada perhatian dari pemerintah lah. Jadi alat pengrajin itu bisa lebih modern lah, tidak seperti sekarang menggunakan serba manual. Paling tidak ke depan ada mesin atau bagaimana. Jadi proses pembuatan itu lebih cepat. Gitu Pak. Kalau untuk wilayah sekitar sini selain Sempadian ada enggak tempat lain yang melakukan pengrajinan seperti ini? Kalau untuk tikar lampit sih Pak Tikar lampit nggak ada Pak. nggak ada, cuman di dusun Sempadian ini aja. Cuman kalau keranjang, ringka apa dan sebagainya ada juga kampung tetangga. Ada juga ya? Pengarangan, Bukpakit dan sebagainya itu. Tapi kalau dia lampit memang khusus Sempadian? Memang khusus Sempadian dia Pak, nggak ada dari sana. Kalau untuk wilayah Manis Mata. Untuk jaringan seluler ataupun internet seperti apa di sini? Ya kalau di sini itu agak susah Pak. Sekarang kan lagi belajar daring, anak-anak itu biasanya kalau mau belajar pergi ke ujung kampung, tepatnya di gereja. Kalau di situ ada ya? Kalau di situ ada, kadang mereka keluar pakai wifi apa segala macam itulah. Kalau bisa. untuk di dalam kampungnya nggak ada itu Pak. Wifi-nya di mana tuh? Wifi-nya kalau untuk di sini Lubuk Durian Sengkuang itu loh. Berarti di kampung sebelah. Iya, Ada kecamatan lain. di kecamatan lain Airupas. Penerangan di sini seperti apa? Kalau penerangan Pak, rata-rata di sini untuk sementara ini masyarakatnya pakai tenaga surya punya umum Pak. Punya umum maksudnya bantuan dari pemerintah? Dari desa. Dari desa. Dari desa? Swadaya desa. Iya. Kemarin Swadaya ada atau dana desa? dana desa. Dana desa. Dana desa. Itu berapa banyak tenaga suryanya? Ada 5 Pak. 5. Cukup untuk melayani seluruh warga?
Kalau dikatakan cukup sih enggak juga Pak, cuman kalau untuk saat ini masih berjalan lah Pak, masih bisa digunakan, udah masuk tahun keempat. Nah, yang saya maksud apakah semua rumah dapat Iya penerangan? dapat semua, Tapi hanya untuk penerangan saja ya ya? hanya untuk penerangan. Itu berapa lama? Dari jam Biasanya- berapa sampai jam berapa? Biasanya hidupnya itu jam 5-an lah, sampai pagi dia bisa Bu. Oh, Tapi sekarang Cuman udah nggak beberapa lagi. yang rusak, oh, karena iya. akinya rusak dia. Oh, jadi kerusakan di aki ya? Iya. Sudah Sudah. pernah dilaporkan? Sudah sih. Apa tanggapan pemerintah? Kemarin saya ada komunikasi sama Pak Kades, katanya nanti kita pikirkan lagi, kita anggarkan supaya mengurangi beban warga untuk beli minyak tanah itu Pak, untuk biasa pelita, menggunakan pelita kan. Oh ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Ini proses penusukan Pak ya? Iya, Setelah dari hutan setelah dari hutan dipotong dipotong ukuran 1,5 meter. 1,5 Mm-mm. meter. Dipotong Ya. terus dibersihkan yang ininya dulu. Dipotong bawa ke sini kan dibersihkan ininya buku-bukunya ini kan dibersihkan. Ya, Kemudian gosok Sudah dibersihkan digosok lagi di Lagi air, pakai pasir. digosok di pakai air. pasir supaya kan bersih. Ya, Udah gitu kan dibelah. Dibelah. Dibelah lagi. dibelah di Udah dibelah jangat macam tadi tuh. Nah itu Oh, ada iya. alatnya Iya, itu. dijangan. macam tadi yang kita ambil Macam tadi tuh. Ya, ya. Udah tuh kan jadi seperti ini. Iya, iya. jangan selesai baru tusuk-tusuk macam ini lah. Macam ini. Direndam enggak Pak ini setelah dari hutan tuh? Enggak, Enggak enggak lagi. direndam. Kalau Hanya direndam dia dibersihkan enggak saja di air lalu diraut Heeh. lalu dirajut begini ya. Ditusuk-tusuk dengan ditusuk-tusuk. Ini apa namanya Pak? Lampit ya? Ya, tikar lampit. Tikar lampit. Nah Pak, ini kan ada alat nih. Hmm. Alat penusuk ini namanya apa? Ini simbal namanya, Bu. Simbal. Heeh. Ditukangin sendiri atau beli? Untuk Ini ditukang tapi kan beli di orang juga sih, suruh Iya. orang bikinnya, kita tinggal bayar. Iya. Lalu ini tujuannya ditusuk-tusuk ini untuk apa ini Pak? Ya bisa nanti jadi satu kan nanti. Untuk Udah itu kan menyatu- dijemur. setelah Seperti itu dijemur. jemur, Ya. kalau udah kering, udah pas kira-kira 3 meter biasanya Bu, Ya. terus dibikinkan tali panjangnya kayak gini lah bentuk tali panjang itu. Ini Suruhan. Ini tadi. untuk apa ini? Ininya, Bu. Untuk untuk cucuk sementaranya penyambungnya itu. Penyambung Setelah sementaranya. ditusuk disambung dengan Udah ini ya kan dimasukkan. masih Ah, Kalau ini kan belum habis, nanti kan kayak gini lagi dia. Oh iya. Iya. Untuk kayak itu kan cabut. Ya. baru Oh pindah. iya iya iya. Nanti kalau udah kering diganti itu tusuknya Bu sama yang panjang. Nanti kalau udah 3 meter. kering, bikin lagi kayak gini tapi agak panjang dia, Agak panjang dia. 3 meter. 3 meter. Mm. Kalau ini setengah meter kayaknya ya? Nggak nyampe ya. Nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Kalau 50 sentian. Seperti ini untuk alat penyambungnya. Setelah jadi ini dilepas atau Ya dicabut. dicabut? Dilepas itu. Kalau udah kering, Disambung dengan yang lebih panjang Nah, lagi? ya, Yang yang panjang panjang ini lagi. kan dicabut nanti macam ini. Iya iya iya. Berarti itu dikeringkan. Terus Ini kan sementara. masih basah ya? Ini masih basah. Lalu dikeringkan. Setelah ditusuk-tusuk keringkan, lalu disambung-sambung lagi. Sambung lagi yang lebih panjang lagi. Yang lebih untuk memperpanjangnya itu Pak ya? Jatuhkannya dia tuh. Iya. Iya iya iya. iya. ini kan Bu disambung lagi, enggak cukup segini dia. Ini Sambung. kalau nyambung gini hanya berapa meter ini Pak? Ini Berapa nih? Apa yang kalian berapa? ini paling 50 cm ini. 50 sentian. Setengah meter ya. Perlu 6 keping berarti Bu kalau 3 meter. 6 gitu. Baru Enam satu keping kayak gini. Jadi baru dapat 3 kepingan meter. begini misalnya pesannya 3 meter berarti sambung Nah, lagi, sambung sambung lagi. lagi, sambung lagi. Oh iya 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 iya. Luar biasa ya. Ini kerajinan rotan. Kalau ini namanya suruhan nih. Suruhan. Iya. Ini maksudnya kalau dijemurkan dia lubangnya tetap. Iya. Nah, dia tetap Kalau dia. basah kan dia tidak bisa lubangnya masih. Dia masih itu, Bu, masih Kalau dia padat dia. Padat ya. Kalau udah kering kan dia nyatukan kering. mencabut itunya enak tuh. Ya. Cabutnya Iya. enak. Kalau lagi basah gitu nggak bisa dicabut, Oh, Nah, kalau iya. basah kayak gini, aduh. nggak bisa dicabut. Harus dikeringkan dulu baru dicabut ya. Iya. Nanti disambung dengan yang panjang lagi kan. Sambung lagi yang 3 meter itu. Nah, itu cara menusuknya. Kalau udah halus santai aja itu. Oh, iya. Kalau yang belum biasa yang tembus ke bawah, tembus ke atas, ke atas. Dan alatnya pun harus memang khusus. Kalau udah ya. hati-hati itu bisa luka tuh, tajam.
masih proses pembuatannya belum jadi, ini baru setengah jadi. Fungsinya tanduk ini dia untuk mengambil ikan di sungai, jadi menjaring ikan di sungai atau digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang juga bisa, atau membawa barang-barang juga bisa. Ini banyak fungsinya. Ini namanya tangguk ala Sempadian. Nah, pemirsa, jadi kita sekarang ini bertempat di rumah Pak Lius, salah satu pengrajin di Dusun Sempadian, tepatnya di Lubuk Pakit. Nah, beliau ini yang membuat kerajinan gelang seperti ini. Nah, bermacam-macam, juga ada gantungan kunci, dan juga ini ada pot. Ini pot untuk bunga. Selain ini sebenarnya ada masih banyak kerajinan yang lain yang pernah beliau usahakan, ya Pak? Termasuk apa, Pak? Topi koboi yang dari rotan juga, topi koboi. Lalu apa lagi, Pak? Pokoknya sejenis anyaman lah. Sejenis anyam? Sejenis anyaman termasuk kinda dan sebagainya. Keranjang juga, Pak, ya? Iya, Keranjang juga. Ya, ini gelang ini pakai nama ya. Termasuk ini tadi. Nah, kalau yang ini tanpa nama. Dan harganya juga beda-beda. Ini sudah dijual, ada yang 25.000, lalu ada yang 20.000, yang pakai nama 20.000. Padahal kan rumit ini kan kalau kita nyangka, tapi beliaunya bilang ini lebih mudah daripada yang tanpa nama. Nah, itu. Maka harganya lebih murah. Lalu kalau yang mau pesan gelang yang bernama ini, harus pesan dulu supaya ukurannya tidak muat. Nah, kalau kami kan tidak pesan, ini nggak muat. Nah, maka harus pesan dulu dengan beliaunya kalau ingin pakai nama. Ya Pak ya? Iya. Di nomor berapa Pak? Bisa disebutkan nomor HP-nya? Bisa mah. Berapa? 0812 0812 5656 0812 Iya. 58 56 5856 00 58. 58. Dicatat ya pemirsa. Ini Pak Lius di Lubuk Pakit. Itu. Semoga diingat tadi ya nomor HP-nya. Nanti Pak Lius bisa ngantar ya Pak Lius? Bisa mah. Khususnya di mana nih? Biasanya Bapak langsung ngantar kemana, ke daerah mana? Enggak lah kalau terlalu jauh. Kalau terlalu jauh tidak. Lewat paket bisa Pak ya? Dipaketkan atau lewat pos begitu? Pernah? Bisa, Bisa ya? Bisa ya. Tinggal ongkos kirimnya saja langsung sekalian Pak ya. Begitu. Jadi dari manapun bisa pesan ini, order lebih banyak pun bisa Pak ya? Bisa. Bisa.
Jadi berapa jumlahnya, mau 1.000 atau mau 2.000 bisa. Bisa Pak ya? Bisa. Jadi langsung hubungi aja nomor Pak Lius tadi, supaya nanti kalau banyak tuh bisa didiskon sama beliau. Ya Pak, ada diskonnya ya? Ada. Kalau boleh sedikit, diskonnya dikit. Jadi pesannya yang banyak, apalagi yang di luar Pulau Kalimantan ya. Bapak Ibu pemirsa, terima kasih. Selamat siang. Semoga apa yang kami hadirkan pada kesempatan ini sungguh-sungguh bermanfaat dan bagi masyarakat juga bisa terbantu untuk akses pemasarannya. Terima kasih. Selamat siang. Demikian Airupas News edisi hari ini. Saya Septina Dulistari. Dan saya Sriani mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa. Sampai berjumpa di edisi selanjutnya. Tetap ikuti program kami.